Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Talk Show Balai Sawala. Dan seperti biasa pemirsa SMTV, di Talk Show Balai Sawala ini merupakan sebuah program juga kerjasama dengan DPRD Kabupaten Sumedang, yang mana di dalamnya berisi mengenai sosialisasi ataupun literasi dan juga diseminasi informasi kepada seluruh warga masyarakat Sumedang kaitan dengan 3 pokok fungsi dari DPRD, termasuk juga program-program dari DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Nah, yang menarik pemirsa SMTV, beberapa saat yang lalu pada rapat paripurna yang sudah digelar oleh DPRD, nah sudah ada pengambilan keputusan nih mengenai RPJMD 2025-2029. Ini erat kaitannya dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana menakar masa depan Sumedang lewat RPJMD 2025-2029. Ada 3 poin utama yang krusial di sini ya, mengenai visi, strategi, dan juga realita. Nah, mungkin sebagian besar pemirsa SMTV dan juga warga masyarakat Sumedang, apa sih RPJMD? Nah, tentunya kita akan membahas bersama. Nah, kalau berbicara mengenai beliau ini sudah tidak asing ya, sosok wakil rakyat yang memang sudah 15 tahun lebih sepertinya ya beliau berkecimpung di dunia parlemen menjadi wakil rakyat, sosok yang dikenal sebagai sosok yang inspiratif dan juga humanis. Pokoknya kalau nggak ada beliau nggak rame, dan ini adalah salah satu narasumber yang memang menjadi guru saya gitu ya. Ini jadi sumber inspirasi sekali. Kadang beliau juga suka memotivasi dan orangnya humble. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, tentunya sudah tidak asing untuk pemirsa SMTV, salah satu unsur pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang. Kita akan sapa, ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, ada Pak Atang Setiawan. Bapak kumaha damang? Waalaikumsalam, alhamdulillah. 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 Lagi sibuk-sibuknya ya Pak ya? Ya, sibuk-sibuk tidak sih. Iya. Iya. Dan alhamdulillah nih pemirsa, terima kasih juga Pak Atang sudah hadir ya bersama dengan kita Pak di sini. Dan pemirsa, untuk hari ini di studio sudah kedatangan juga tidak hanya saya bersama dengan narasumber, tapi sudah ada adik-adik mahasiswa nih yang sudah hadir di studio SMTV. Mana suaranya nih buat adik-adik? Ini Pak takutnya protes kalau dibilang teman-teman, karena kita lintas generasi nih Pak. Jadi saya bilangnya adik-adik aja. Betul. Nah, ini kalau masuklah generasi milenial, ini mereka Gen Z begitu ya, kebanyakan Gen Z. Dan ini juga menarik Pak, tema ini kenapa kita juga melibatkan dari VOV generasi muda, ini perwakilan dari generasi muda, karena generasi muda ini kan nantinya akan menjadi tumpuan nih Pak, bagaimana nasib bangsa Indonesia khususnya Kabupaten Sumedang akan dibawa ke depan sesuai dengan visi juga menuju Indonesia Emas 2045, karena memang betul Pak, bonus demografi. Nah, ini banyak nih generasi milenial, Gen Z, kalau masuknya nih milenial ya Pak ya. Nah, Pak, sebelum nanti kita membahas mengenai seperti apa RPJMD 2025-2029, kemudian juga arah pembangunan di Kabupaten Sumedang ini arahnya tuh mau dibawa kemana. Nah, mungkin nanti untuk pemirsa SMTV juga masih ada sih Pak yang sebagian masih mungkin awam, ini juga bagian literasi juga, edukasi kepada warga masyarakat. Apa sih Pak dokumen strategis RPJMD, kenapa sih dibilangnya dokumen yang strategis begitu Pak, mengenai penjelasan RPJMD ini seperti apa? Oke, baik, terima kasih Teh Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, Sampurasun, warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang saya hormati, dan adik-adik dari perwakilan mahasiswa yang alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Seperti bagaimana tadi disampaikan oleh Teh Pipit bahwa kita baru saja menetapkan sebuah kebijakan daerah dalam bentuk perencanaan pembangunan untuk jangka menengah, yaitu RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029. Perlu disampaikan lebih awal bahwa dokumen perencanaan itu terdiri dari 3. Ada dokumen jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya.
yang jangka panjangnya alhamdulillah sudah kita tetapkan pada tahun 2024, sudah ditetapkan menjadi Perda nomor 11 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumedang tahun 2025-2045. Jadi untuk 20 tahun untuk ke depan. 20 tahun ya. Nah, kemudian yang kita kenal sekarang RPJPD itu dengan Sumedang Mandalanya. Iya, ya. Sumedang Mandala. Kalau yang fase awal ya ketika reformasi kita ada RPJPD itu dengan Sumedang Sehatinya. Nah, berakhir tahun 2025 diganti dengan Sumedang Mandalanya gitu. Nah, dari dokumen jangka panjang yang 20 tahunan itu diturunkan lagi ke dalam perencanaan jangka menengahnya. Dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029. Sesuai dengan masa jabatan bupati terpilih hasil pilkada tahun 2024 yang lalu. Nah, kemudian ada yang jangka pendeknya, yaitu yang tahunan, disebut RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Itu hanya fokus untuk tahun anggaran berjalan, 2025, 2026, 2027 itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, berbicara berkaitan dengan perencanaan kita, bahwa ada sebuah ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan bahwa kita jangan berharap akan menuai hasil yang baik, Teh Pipit, ketika kita salah atau keliru atau lemah dalam membuat perencanaan. Oh iya. Ada kata-kata bijak itulah mungkin harus menjadi pertimbangan dan perhatian kita semua, bahwa kita berupaya sebaik mungkin menyusun perencanaan dengan harapan akan menghasilkan buah sebagaimana yang kita impikan. Iya, jadi bisa dibilang untuk RPJMD ini merupakan pijakan awal. Pijakan awal pembangunan daerah Kabupaten Sumedang ke depan. Nah, ini kan nuansanya politis sekali, Pak, karena berkaitan dengan tadi yang Bapak sampaikan ya, ini kan bupati, wakil bupati terpilih, kita juga punya pemimpin yang baru. Secara mungkin kalau untuk di Kabupaten Sumedang ini melanjutkan kepemimpinan. Nah, ini mungkin ada kaitannya apa dengan yang sebelumnya? Oke, saya urai dulu ya. Bahwa hakikatnya RPJMD ini adalah janji politik ya bupati, wakil bupati terpilih pada saat pemilu dulu, pada saat pilkada. Ada 4 pasang calon pada saat itu, mereka semua juga punya kan, punya visi, punya misi ya dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan saja yang menang kemarin adalah Pak Doni dengan Pak Pajar. Nah, dari janji-janji politik pada saat pilkada, karena undang-undang mensyaratkan untuk jadi pasangan calon ditetapkan sebagai pasangan calon di KPU itu wajib untuk membuat visi dan misi yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat pada saat masa kampanye. Nah, kebetulan saja pada saat pilkada kemarin, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pasangan Pak Doni dan Pak Pajar yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Nah, kemudian undang-undang juga menegaskan bahwa terhadap pasangan calon bupati wakil bupati terpilih selambat-lambatnya 6 bulan setelah dilantik wajib membuat RPJMD yang merupakan pengejawantahan dari janji politik pada saat kampanye dulu. Diwadahilah dalam sebuah dokumen, dalam sebuah kebijakan daerah yang berupa perda tentang RPJMD. Jadi hakikatnya seperti itu, Teh Pipit ya. Jadi janji politik yang diformalkan begitu. Nah, ini menarik, Pak. Itu kan ada janji politik, kemudian juga perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Berarti ada fondasinya di situ. Fondasi yang kuat. Nah, seperti apa nih, Pak, visi besar dari RPJMD ini selama 5 tahun ke depan? Di dalam kampanye dulu pasangan ini saya juga ingat ya, teman-teman warga masyarakat Kabupaten Sumedang juga mengetahui bahwa visi Pak Doni Fajar ini kan melanjutkan fase sebelah simpatinya. Jadi untuk yang visi di periode yang sekarang masih mengadop, hanya ada tambahan sedikit, yaitu Sumedang Simpati semakin maju
menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oh iya, karena jadi, mengait dengan visi dari jadi pusat ada juga, ya. kesinambungan ya antara perencanaan kabupaten, kemudian provinsi dan nasional. Dan ini disyaratkan, ya disyaratkan untuk adanya kesinambungan yang yang sejalan lah ya antara kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten kota gitu. Iya, dan yang menarik juga ini karena kan dari penyusunan RPJMD ini Pak, kita kalau boleh tahu kan selain tadi memang ini penuangan janji politik yang tadi gitu, tapi kan ada beberapa pihak yang dilibatkan termasuk DPRD. Nah, seperti apa nih Pak tupoksi DPRD dalam keterlibatan penyusunan RPJMD ini? Baik, pertanyaannya bagus sekali nih. Bahwa visi itu kalau kita gambarkan secara sederhananya adalah sebuah cita-cita, sebuah impian. Iya, yang harus diwujudkan. Yang harus diwujudkan. Nah, ini kan visi. Jadi sebagaimana mungkin kita juga dalam pribadi ya, kita membangun sebuah rumah tangga, kita punya cita-cita ingin menciptakan sebuah keluarga yang samawa. Sakinah mawaddah warohmah. Kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam konteks penyusunan sebuah perencanaan, menurut teori ini ada 4 kategori atau 4 indikator ya, pendekatan. Pertama ada pendekatan teknokratik. Teknokratik itu lebih kepada konsep dan pemikiran yang bersumber dari akademisi, ya, kemudian dari internal eksekutif misalnya ya, ini pendekatan teknokratik. Kemudian ada pendekatan partisipatif, ya. Pendekatan partisipatif ini dilakukan dengan melalui pendekatan kewilayahan. Misalnya dalam penyusunan awal itu dilakukan penjaringan aspirasi melalui musrenbang, ya, ada musrenbang tingkat kecamatan, ada musrenbang tingkat perangkat daerah, ya, ada musrenbang kabupaten. Itu pendekatan yang kedua. Kemudian ada pendekatan politik, ya. Terakhir ada pendekatan atas bawah, ya, bawah atas. Ini juga sama melibatkan berbagai lapisan masyarakat, ya, dari mulai NGO, ya, LSM dan sebagainya dilibatkan, pelaku usaha dan sebagainya. Nah, yang ketiga tadi pendekatan politik. Disinilah mungkin ya, bahwa selama pembahasan kemarin pun saya selalu menekankan, kebetulan saya sebagai koordinator di Pansus kemarin, dan alhamdulillah dipercaya untuk memimpin dari awal sampai selesai pembahasan ini ya, bahwa banyak sekali pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD khususnya yang ada di Pansus yang bisa kita tuangkan ke dalam rancangan visi misi ini. Jadi tidak hanya monoton konsep, ide, gagasan dari bupati, wakil bupati terpilih plus jajaran di birokrasi. Gitu. Nah ini menarik pemirsa yang disampaikan. Kita mungkin akan tahan dulu seperti apa pendekatan politis di dalamnya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Atang ada 4 pendekatan ya, pendekatan teknokratik, kemudian pendekatan wilayah, pendekatan politis, dan juga pendekatan atas bawah, bottom up atau top bottom begitu. Nah ini yang menarik tadi pendekatan politis, karena di sini juga peran DPRD sangat krusial, sangat penting. Bagaimana DPRD bisa memastikan visi dari RPJMD ini dapat terukur secara realistis. Jadi bukan hanya sekedar retoris belaka ya Pak. Nah saat lagi akan kita tanyakan dengan beliau, jangan kemana-mana, masih di Talkshow Balai Sawala SMTV HS Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di Talkshow Balai Sawala SMTV, tentunya masih dengan narasumber kita nih yang luar biasa karena sudah tidak diragukan lagi kapabilitasnya. Beliau juga orang yang berkompeten di bidangnya, dan alhamdulillah nih hari ini meskipun di sela-sela kesibukan beliau tetap menyempatkan hadir di studio SMTV, tentunya ini membahas dokumen strategis RPJMD 2025-2029, bagaimana nih arah pembangunan Kabupaten Sumedang mau dibawa kemana. Ini seperti lagu nih, kalau teman-teman di sini juga ada nih, mana suaranya adik-adik dari mahasiswa?
Ya, masih. Mungkin nah ini dari teman-teman adik mahasiswa kenapa juga dilibatkan di sini ya sebagai generasi muda ini tentunya sama harus mempunyai visi ke depan seperti apa tentunya dalam membantu mewujudkan pembangunan di Kabupaten Sumedang yang lebih baik. Nah, Pak Atang tadi menarik nih Pak, sesaat tadi sebelum jeda kita membahas mengenai kaitan dengan perencanaan RPJMD itu ada beberapa tadi berdasarkan beberapa pendekatan. Nah, dari sini bagaimana nih Pak DPRD bisa memastikan bahwa dari RPJMD ini tetap terukur, tetap realistis begitu Pak. Kadang kan itu nanti akan berpengaruh terhadap strategi bagaimana implementasinya karena yang penting kan implementasinya ya Pak. Kalau hanya sekadar slogan mungkin ya, orang mungkin menganggapnya cuma slogan, tapi implementasinya bagaimana? Nah, dari fungsi DPRD ini kan tentu tadi ada fungsi pengawasannya, dari pendekatan politisnya seperti apa nih Pak melihat ini? Oke, baik. Jadi saya rasa diingatkan tadi ya oleh adik-adik bahkan bahwa memang RPJMD ini seperti sebuah lagu. Mau dibawa kemana? Sumedang ini ya bukan hubungan kita, saya juga tahu lagunya kan seperti itu. Ya, jadi mau dibawa kemana Kabupaten Sumedang selama 5 tahun ke depan ini oleh pimpinan daerah yang sekarang. Kan intinya seperti itu kan, ya. Nah, dari visi yang ini tidak bisa dirubah nih, ya saya sampaikan. Jadi ini harus persis sama dengan apa yang disampaikan pada saat pendaftaran di KPU. Ya, visi ini harus tetap. Nah, misi ini boleh, ya sesuai dengan aturan. Misi ini boleh untuk dirubah, disempurnakan, sehingga dari awal 9 misi ini dikerucutkan menjadi 5 misi. Pertimbangannya karena memang ketika terlalu banyak ureyanya nanti susah untuk menentukan perangkat daerah yang akan menjadi ujung tombak. Nah, kan begitu ya. Jadi saya gambarkan dulu. Jadi visi turun ke misi. Nah, misi ini akan lebih mengerucut lagi nih. Kalau visi mah mungkin terlalu umum lah ya, terlalu umum. Besar, ya. Nah, turunlah ke misi, ya. Dituangkan dalam 5 misi. Ini nanti yang akan kita kejar, ya, akan kita pantau dan akan kita awasi. Misalnya, misi yang pertama, ya. Cita-cita Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati adalah ingin mewujudkan sumber daya manusia yang agamis dan berkarakter. Ya. Kan bingung nih ketika membaca ini, apa ukurannya? Iya, ada indikatornya apa itu? Apalagi misalnya manusia yang agamis. Apa ini? Apakah dia masyarakat Sumedang udah pintar ngaji? Ya, udah tamat Iqra semua misalnya ya. Apa tiap hari pakai peci gitu? Tiap hari pakai peci misalnya ya. Atau misalnya semua sudah jadi haji misalnya ya. Ini kan sulit ya. Nah, sehingga dari misi ini mewujudkan sumber daya manusia yang agamis dan berkarakter, tujuannya memang bagus nih. Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan berkarakter. Nah, sasarannya meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan. Ya, jadi setelah diurai kepada sasaran baru kelihatan dari misi ini, oh ini yang harus nanti kita awasi ya. Kemudian meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan penyelenggaraan pendidikan serta literasi masyarakat. Ya. Kemudian yang ketiga mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan keyakinan masyarakat yang taat hukum, berbudaya dan demokratis. Nah, dari sini baru kelihatan sebenarnya Teh Pipit dan adik-adik sekalian, kalau kita ingin setiap sasaran ini jelas apa kegiatannya, sebenarnya ini ada di indikator yang di bawah gitu ya. Oh, jadi mengacu ke program strategis ini, itu. Iya. Nah, tapi paling tidak kemarin pada saat pembahasan kita bertanya kepada tim ya dari eksekutif untuk mewujudkan misi satu yang indah ini. Kan indah nih kalau lihat misinya, mewujudkan sumber daya manusia agamis dan berkarakter, sangat indah. Tapi ini akan tiada arti ketika ini tidak ada yang melaksanakan misi ini, gitu. Kan begitu hakikatnya. Nah, ternyata yang akan melaksanakan misi ini diantaranya adalah Dinas Pendidikan. Ini berkaitan dengan bagaimana nanti memenuhi
penyelenggaraan pendidikan ya, yeah. dari mulai pendidikan dasar, menengah sampai tinggi gitu ya. Kemudian di situ kan ada berkaitan juga dengan masalah aksesibilitas kesehatan dengan Dinkes juga ya. Berkaitan dengan pelaksanaan ketentraman masyarakat misalnya dalam melaksanakan keyakinannya, agamanya misalnya ya. Di situ ada Kesbangpol. Nah, dari OPD ini turunlah ke dalam indikator tujuan dan sasaran, Teh Pipit. Jadi dari misi ini turun ke indikator tujuan dan sasaran. Dari itu turun lagi kepada program, Teh. Program baru kelihatan. Oh, nanti di Dinas Pendidikan tuh ada kegiatan ini, ya. Betul. Jadi ada program ini, prioritas. Ada di situ programnya plus kebutuhan, proyeksi kebutuhan anggarannya. Karena jujur saja, secantik apapun judul, sejelas apapun nanti sasaran tujuannya ya, kemudian indikatornya jelas, kalau tanpa anggaran bagaimana implementasinya? Bagaimana implementasinya? Dan tentunya yang tadi itu Pak, tadi sudah diturunkan beberapa itu nanti ke program prioritas, dan itu juga tidak terlepas dari pengawasan DPRD. Oh jelas begini ya. Bahkan kita sampai kemarin itu Teh Pipit ya, dari 1 sampai 5 misi yang sudah kita bahas, ini kok selesai nih, idealisnya semua bagus-bagus ini. Nah di ujung pembahasan kita tanya, ada nggak nih anggarannya gitu. Kan begitu. Walaupun ada sebuah ungkapan ya, uang bukan segala-galanya. Tapi hampir segalanya. Tapi kan segala sesuatu butuh uang. Butuh gitu. uang, ya kan betul. Gitu, ya. Nah Pak, ini juga yang menarik ya, yang tadi yang mungkin yang diinginkan oleh warga masyarakat Sumedang, sekaligus juga Pipit sebagai warga masyarakat Sumedang ini Pak, kan yang terasa langsung dampaknya. Betul. Oke, kalau yang tadi Bapak jabarkan mungkin untuk keperluan di sana ya gitu Pak, tuh di tingkat atas yang tadi Pak, top. Nah ini kalau nyampe ke bottom Pak, ke warga masyarakat, itu yang paling dirasakan biasanya apa sih dampaknya itu, terus gentos pemimpin teh naon ya Pak nu karasa bener ku masyarakat kan, justru itu yang pengen diharapkan oleh masyarakat Pak, yang betul-betul terasa. Salah satunya mungkin tadi kalau yang dari turunan yang Bapak jabarkan mungkin yang paling mendetail, yang paling dasar biasanya masyarakat itu paling cerewet Pak, paling rame, entah itu mereka ribut di medsos atau apa Pak, rata-rata protes mengenai jalan-jalan, infrastruktur. Ini juga menarik kan, kadang yang dirasakan oleh masyarakat yang jalan jelek begitu, yang sehari-hari lah Pak, itu yang terasa oleh masyarakat. Dan yang menariknya pemirsa, kemarin ketika rapat paripurna, nah Pak Bupati sempat menyinggung, nah kalau tadi pengawasan sudah jelas ya dari DPRD juga nih ada fungsi yang krusial, ini yang paling penting tadi kaitan menyangkut bagaimana ini program yang bagus bisa terimplementasi kalau anggarannya. Nah Pak Bupati kemarin sedikit mengutip Pak, nanti ada dianggarkan katanya 100 miliar untuk infrastruktur. Nah itu menarik juga Pak, karena mungkin dari sisi infrastruktur yang paling dirasakan oleh masyarakat. Kalau dari DPRD melihatnya bagaimana Pak? Oke, kaitan dengan betul sekali Teh Pipi tadi ya, bahwa ada sebuah ungkapan jujur dari masyarakat kita, baik kategori masyarakat rendah ya, sedang ataupun tinggi, bahwa mereka itu mengukur gagal berhasilnya sebuah pemerintahan. Sebenarnya simpel. Nuka rampa, nuka rasa, nuka tinggal. Kadang-kadang seperti itu, tenggel deketnya lah kalau orang lembur berbicaranya gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak peduli dengan predikat, dengan penghargaan ya, dengan piagam yang bertumpuk gitu ya. Dan Sumedang kemarin 11 kali ya Pak WTP. Ya WTP-nya sudah berturut-turut 11 kali. Nggak ada artinya bagi masyarakat ketika di lingkungannya jalan butut ya. Kemudian irigasi sebagai salah satu pendukung pertanian juga amburadul, kan begitu ya. Betul, Pak. Kemudian daya beli masyarakat tidak meningkat misalnya ya. Nah itu kan tidak ada artinya bagi mereka. Alhamdulillah di misi yang ketiga Pak Bupati juga memang sudah mencanangkan, mencita-citakan bahwa ingin meningkatkan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan. Nah bahkan Pak Bupati dalam mimpinya, dalam cita-citanya ingin mewujudkan
yang paling menarik nih adalah Jalan Leucir nepi ka desa. Ya, itu. Mohon maaf. Jalan Leucir nepi ka desa. Sehingga kemarin terungkap di dalam paripurna beliau menyampaikan dia ingin kalau dewan menyetujui minimal anggaran untuk dikunci gitu ya, Pak. Untuk infrastruktur ya setiap tahunnya tidak kurang dari 100 miliar. Ya bagi kami ya silahkan saja. Sepanjang memang anggarannya ada. Artinya anggaran itu tersedia juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Gitu. Betul. Ya. Kan tidak hanya untuk infrastruktur. Nah, artinya ini ada sebuah challenge bagi Pak Bupati ya. Kalau misalnya dia berkeinginan 100 miliar paling tidak untuk infrastruktur, ya beliau harus pandai berkomunikasi, harus mau berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Contoh begini, dana alokasi umum kita tahun 2025 itu turun teh dibandingkan dengan 2024. Kenapa bisa turun? Nggak Kan tahu, Sumedang banyak prestasinya, betul, Pak. ini kan juga aneh gitu ya. Sementara di satu sisi belanja pegawai kita bertambah untuk tahun 2025 ya. Kalau tidak salah DAU kita 2025 itu hanya 900 miliaran. 2024 1 triliun lebih teh. Naik berarti ya. Berarti turun kan sekarang ke 2025 itu turun teh. Nah, sementara belanja pegawai malah nambah. Otomatis ini kan belanja pegawai ini masuk belanja wajib deh. Jadi belum bicara belanja apa-apa kita penuhi dulu belanja pegawainya. Belanja wajib. Nah, belanja wajibnya. Baru kalau ada sisa kita ke belanja yang lain, belanja modal di atas jalan. Sehingga belanja modal 2025 terendah ya dalam 5 mungkin 10 tahun terakhir Kabupaten Sumedang. Nah, sehingga kalau Pak Bupati punya cita-cita ingin 100 miliar, bayangkan teh 2025 itu kurang lebih hanya 30 miliar untuk jalan itu. Oh, jadi untuk nutup. Nah itu dari mana itu Pak? Ya makanya tadi saya katakan Pak Bupati harus pintar ngalobi ke pemerintah pusat, DAU-nya ya. Kemudian ada lagi satu sumber anggaran yang Sumedang hilang hari ini 2025. Apa itu? Dana alokasi khusus untuk infrastruktur. Oh, DAK hilang. Hilang, kita nggak dapat gitu teh. Sehingga, kenapa ini Pak? Apakah ini linear dengan pusat karena pengaruh efisiensi anggaran atau seperti apa? Ya mungkin salah satunya itu. Tapi ya saya kira kalau kaitan dengan infrastruktur, saya kira pemerintah pusat pun sama ambedikanya gitu. Nah belum lagi tambah berat di 2025 untuk infrastruktur ini bantuan provinsi. Bantuan provinsi Sumedang juga kita tidak dapat 2025. Nggak tahu nanti di perubahan anggaran mungkin ada. Gitu. Iya, jadi ini memang sungguh ironi ya Pak. Sangat sekali. Gitu. Di satu sisi Sumedang dengan segudang prestasinya, catatan prestasinya luar biasa. Nah, apakah itu tidak menjadi salah satu pertimbangan Pak dari pusat kenapa bisa hilang dan dicoret? Saat lagi ya, jangan kemana-mana jawabannya. Ini menarik kita lanjutkan. Masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Tentunya masih bersama dengan Pak Atang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang. Kita masih membahas mengenai RPJMD 2025-2029, bagaimana visi, strategi, dan juga realita yang ada saat ini. Menarik yang disampaikan tadi, realita begitu ya, dan tadi sesaat sebelum jeda ini di tahun 2025 ini ternyata banyak yang menghilangnya gitu ya, banyak yang tidak adanya ya Pak. Tadi ada beberapa dana alokasi khusus, kemudian juga memang di satu sisi kemarin itu Sumedang dengan segudang prestasi tingkat provinsi nasional luar biasa. Nah, kalau menurut pandangan DPRD, apakah dari tumpukan prestasi-prestasi yang ada itu Pak tidak bisa berpengaruh terhadap mungkin dari DPRD ini Kabupaten Sumedang nih kabupaten ke-6 ya
se-Indonesia itu termaju katanya. Kalau untuk di Jawa Barat mah kabupaten nomor satu. Iya, selain Kota Bandung ya. Kalau ini untuk kabupaten, berarti kan Sumedang ini bisa dinilai dalam pandangan pemerintah provinsi dan pusat, ini adalah kabupaten yang maju, Pak. Progresnya bagus gitu, signifikan. Nah, apa mereka tidak ada reward gitu, Pak, untuk kita atau bagaimana nih? Ini nih kita punya segudang prestasi, penghargaan, tentu saja kan suka ada nerima hadiah ya kalau ikut kejuaraan atau apa begitu, Pak? Ya, kan idealnya seperti itu ya. Dan pertanyaan yang barusan disampaikan Teh Pipit juga ini merupakan bagian pertanyaan dari kami para anggota DPRD ya. Dalam fungsi pengawasan kita selalu menyampaikan, termasuk di dalam forum-forum paripurna ya. Jadi apalah artinya sebuah penghargaan ya kalau tidak ada reward yang bisa kita terima ya. Sebab tadi kata saya kan disampaikan, percuma lah ada piagam segudang selemari kalau misalnya infrastruktur tetap jelek kan begitu, masyarakat akan melihat seperti itu. Nah, walau demikian Teh Pipit ya, di samping memang ada sebuah kebanggaan sebagai warga masyarakat ya ketika pemerintahnya mendapatkan apresiasi ya dari provinsi, dari pemerintah pusat gitu. Reus lah sebagai orang Sumedang ya mendapat itu. Tapi yang betul, yang idealnya bahwa kareus ini juga berbanding lurus dengan apa yang bisa kita dapat dalam rangka pembangunan di Kabupaten Sumedang. Justru malah sebaliknya, ini malah 2025 tadi saya katakan DAU kita malah turun bila dibandingkan dengan 2024 gitu. Sementara di satu sisi Pak Bupati punya cita-cita minimal 2026 itu 100 miliar APBD ini untuk dialokasikan untuk jalan. Nah, jadi ini ada sebuah PR besar bagi pemerintah daerah kalau pola pendekatannya seperti sekarang ini. Saya kira berat ya untuk bisa mewujudkan 100 miliar untuk jalan hanya mengandalkan dari APBD 2 saja. Sangat berat gitu. Dan itu juga alokasi penganggaran itu efektivitasnya, efisiensinya itu akan menentukan keberhasilan pembangunan. Oh iyalah, salah satu ukuran indikatornya diantaranya adalah dilihat dari seberapa kita menyediakan anggaran untuk program-program yang menjadi program strategis di Kabupaten Sumedang ini. Luar biasa menarik. Nah ini Pak, sepertinya dari teman-teman kita nih, adik-adik mahasiswa sudah tidak sabar. Silakan. Kita akan membuka sesi pertanyaan ya, melibatkan tadi jangan Pipit aja yang nanya, mumpung ada Pak Wakil Rakyat. Nah ini kan visi besarnya luar biasa menuju Indonesia Emas 2045 dan ini teman-teman para generasi muda ini punya peranan gitu. Boleh? Adik-adik dari mahasiswa ada yang mau bertanya, boleh angkat tangannya. Oke, siap. Perkenalkan Bapak, nama saya Saka, izin bertanya. Pertanyaan saya, dari evaluasi terhadap RPJMD 5 tahun ke belakang, pelajaran apa yang paling penting untuk RPJMD 5 tahun untuk ke depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Saka kita langsung dijawab saja langsung saja ya biar nggak lupa ya, soalnya nggak ditulis soalnya gitu ya. Bagus ini pertanyaannya, bahwa memang untuk mengukur efektivitas Teh Pipit ya. Betul, Pak. Ini kan perencanaan itu simultan ya. Ada RPJMD dulu tahun 2019, 2024 ya. Kemudian 2024, 2029. Kalau kita komparasikan ya antara RPJMD, anggaplah RPJMD Jilid 1 Pak Doni ya, dengan sekarang ya, memang salah satu yang kelihatan di RPJMD Jilid 1 beliau masih banyak sebenarnya, ya masih banyak hal-hal yang memang belum tercapai. Dan mungkin harapan karena ini di periode kedua mungkin ada keberlanjutan. Nah, salah satu contoh Teh Pipit dan adik-adik ya, salah satunya misalnya dalam bidang infrastruktur. Pak Doni dengan jajaran pemerintah daerah mengklaim bahwa jalan mantap di Sumedang selama 5 periode kemarin itu sudah 87%. Dari total 100%. Berarti logikanya hanya tinggal 13% lagi. 13%. Itu berapa ribu kilo kan ya Pak? Ya, berapa. Nah, inilah kemarin pun ini salah satu contoh nih. Kemarin pun ini menjadi diskusi, Dek.
kita sekaligus mengevaluasi RPJMD jadi satu. Yeah. Nah, ketika menentukan 87%, ini apa indikatornya? Apa ini ukurannya? Itu data 87% dari mana, Pak? Berarti dari alokasi anggaran, dari mulai Pak Doni menjabat 2019, kan dihitung. Yeah. 2019 sekian miliar untuk sekian kilo, kemudian terus dijumlah. Jadi diakumulasikan. Walaupun realitanya kan yang diperbaiki 2019, 2025 pun sudah tidak mantap lagi. Nah, ini yang menjadi debat tebal kemarin ya pada saat pembahasan ini. Tapi mereka kekeh dengan sebuah argumentasi bahwa ini sudah kita alokasikan di periode pertama beliau. Oke. Dan ini secara politik karena kami berangkat dari lembaga politik, ini akan menjadi bagian yang paling sensitif nanti di evaluasi kita tahunan, di pengawasan kita tahun. Ini yang pertama misalnya infrastruktur. Kemudian yang kedua, ini yang bahkan kalau boleh dibilang masih jauh dari apa yang diharapkan adalah berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Iya, betul. Penciptaan kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja. Ini jadi pertanyaan juga. Ini adik-adik nih dari mahasiswa begitu nanti selesai kuliah nih, bagaimana penyerapan lapangan pekerjaan? Sebenarnya kita sangat miris dengan beberapa kota, kabupaten di Indonesia yang menggelar job fair. Job fair kemarin tuh numpuk sekali. Bahkan ketika job fair itu sampai memakan korban. Betul. Yang cedera dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang miris bagi kita ya. Negara besar dengan angkatan kerja yang cukup tinggi. Betul, Pak. Ternyata pemerintah belum bisa memfasilitasi itu semua gitu. Kadang-kadang ada ungkapan yang rame di media itu keluar weh heula kan gitu, bahasanya apa tuh ya, keluar saja dulu, maksudnya keluar negeri gitu ya, keluar negeri dulu gitu ya, pindah dari Konoha aja. Pindah dulu dari Konoha kan seperti itu kan. Itu kan sindiran-sindiran yang memang real dihadapi hari ini, sarkas. Nah, berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja ini menjadi salah satu titik lemah di periode yang pertama. Kenapa? Karena mimpi-mimpi indah Pak Bupati dan jajarannya dengan menciptakan sebuah kawasan industri. Betul. Gagal. Gagal kan? Karena salah satu yang bisa mengurangi pengangguran ya, menciptakan lapangan kerja adalah adanya investasi. Adanya perusahaan yang masuk kan begitu, logika sederhananya. Gimana investasi mau masuk, kawasan industrinya pun enggak, kita sudah sediakan teh. Sudah ada. Ada yang namanya Butom. Buah Dua Ujung Jaya Tomo. Itu sudah kita siapkan sebagai kawasan industri ya. Bahkan bukan hanya di RPJMD, di RT/RW kita sudah tertuang. Ya, di rencana tata ruang wilayah itu sudah kita patok bahwa Butom ini adalah sebagai kawasan industri. Tapi nggak tahu bagaimana promosi pemerintah daerah kepada pihak pengusaha ya, pemerintah, pusat, investor. 5 tahun periode RPJMD gagal total. Itu masalah pertumbuhan investasi di Kabupaten Sumedang, sehingga akibatnya ya kita sulit menyediakan lapangan kerja untuk menampung putra-putri kita yang memang berada di usia angkatan kerja gitu. Iya, betul. Ini salah satu. Jadi dua ini saja yang kita kritisi kemarin. Ini sebenarnya luar biasa teh. Menjadi perhatian dan menjadi atensi yang sangat luar biasa bagi Pak Bupati, Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Jangan yang lainnya, 2 saja ini infrastruktur dengan lapangan kerja. Berbicara lagi masalah kesehatan, kemiskinan, kan gitu. Kemiskinan, kemudian angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah kan begitu. Nah, ini juga masih banyak. Yang 2 saja ini yang sangat-sangat kelihatan. Ini menjadi luar biasa ini. Jadi begitu deh Saka ya. Jadi memang perencanaan 2000 atau RPJMD periode pertama 2019-2024 yang sudah dilalui oleh Pak Doni waktu itu dengan Pak Erwan ya, masih menyisakan beberapa PR yang insya Allah di periode yang kedua ini karena bupatinya masih sama, ini menjadi
apa namanya menjadi lokus beliau gitu, sehingga tadi keluar untuk infrastruktur harus sekian ratus juta, sekian ratus miliar misalnya ya. Nah dia juga menyadari bahwa RPJMD periode pertamanya untuk infrastruktur saja belum tercapai, belum selesai gitu teh. Begitu gitu. Ya Saka, ternyata jadi ada gitu. Memang ada keberlanjutan dari evaluasi ada RPJMD dan dilanjutkan dengan yang sekarang. Betul sekali. Mungkin dari teman yang lain boleh deh, ada lagi? Silakan deh, silakan. Sok. Senang nih kalau generasi muda aktif begini teh. Ya. Pak izin bertanya mengenai tadi 5 misi yang sudah ditertuang dalam RPJMD itu. Kira-kira menurut Bapak dari 5 misi itu mana yang akan menghadapi tantangan paling besar dan bagaimana cara menghadapinya? Dari sudut pandang DPRD mungkin ya? Iya, dari sudut pandang DPRD-nya itu. Oke. Dengan siapa? Anissa. Baik, terima kasih. Nah, ini berbicara mengenai tantangan ya. Seperti apa? Jujur, deh ya, dari 5 misi ini ada semua tantangan teh. Tantangannya pun berbeda-beda ya. Tantangannya, wah ini semua tantangan, ya. Ya karena ini memang cita-cita, keinginan, kan, pasti ini tantangan. Relatif ukuran berat, ringan, sedangnya, ya, tergantung dari bagaimana nanti program dan kegiatan yang akan disusun oleh jajaran birokrasi, oleh pembantu bupati, karena yang membidik misi 1, misi 2, 3, 4, 5 kan bukan bupati, tapi pembantunya kan, yang tadi dinas pendidikan, urusan pendidikannya, SKPD. Dinas kesehatan kan begitu teh. Jadi bupati tinggal memanage saja, mengorkestrasi ya, bagaimana agar seluruh perangkat daerah pembantunya ini bisa bersinergi. Tujuannya tetap membidik visi misi yang sudah disepakati. Mewujudkan itu. Program kegiatan dari perangkat daerah nanti tidak boleh keluar dari cita-cita, visi dan misi. Nah, tantangannya semua sama berat deh. Tidak ada, baik itu misi 1 berkaitan dengan sumber daya manusia ya. Misi kedua berkaitan dengan apa? Misi 2 itu lupa lagi nih saya. Misi yang kedua itu berkaitan dengan masalah birokrasi. Birokrasi. Karena ini birokrasi ini menjadi pembantu ujung tombak dari gagal berhasilnya kan pencapaian visi misi ini. Kemudian peningkatan kualitas SDM juga. SDM-nya masih ada di situ teh. Kemudian misi yang ketiga ini berkaitan dengan tadi infrastruktur. Sudah jelas lah itu anggaran. Nah, jelas. Utama, ya. Misi yang keempat ini berkaitan dengan peningkatan ekonomi teh. Bagaimana LPE kita naik? Bagaimana PDRB? LPE itu laju pertumbuhan ekonomi ya. PDRB produk domestik regional bruto gitu ya. Bagaimana ini bisa berkembang sehingga salah satunya tadi misalnya lapangan kerja tidak ada. Orang banyak yang nganggur. Berarti penghasilan masyarakat Sumedang tetap rendah kan teh. Nah, otomatis ini berdampak kepada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang. Bahkan miris teh. Laju pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Sumedang khususnya tahun 2024 itu malah turun teh. Tahun 2023 kita di angka 5, sekian digit poin ya. Sekarang malah turun di 4,5 poin sekarang di tahun 2024 itu. Pak, ada potensi kenaikan pendapatan daerah tidak Pak untuk di 2025? PDRB. Iya. PDRB itu ya. Ya justru ini teh. PDRB Kabupaten Sumedang tahun 2025 itu baru 38 juta. 38 juta. Ya. Sementara ada kabupaten mana saya lupa lagi namanya. Di Jawa Barat itu PDRB-nya sudah 115 juta. Timpang berarti? Sangat timpang sekali. Ada gapnya jauh sekali Pak, dari 38 ke 100. Iya, justru itu teh. Nah sehingga ini berdampak juga kepada laju pertumbuhan ekonomi kan teh. Ya. Betul. Mau belanja bagaimana masyarakat yang berpenghasilan kecil. Otomatis ya ketika tidak belanja, otomatis kan laju pertumbuhan ekonomi secara akumulatif ini juga tidak akan meningkat. Ini ya sesuatu yang berat. Salah satunya kenapa ini PDRB kita tidak meningkat. Pertama, ada faktor dari belanja pemerintah teh.
berpengaruh ternyata. Berpengaruh ternyata. Belanja pemerintah kan ada belanja pemerintah, ada belanja swasta ya. Betul. Belanja pemerintah diantaranya adalah bagaimana pemerintah segera mengeksekusi berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya. Contoh begini Teh, ketika di satu desa, di satu kecamatan ada pembangunan irigasi senilai 1 miliar misalnya. Betul. Ya. Nah di situ pembangunan itu kan membutuhkan tenaga, ya. Orang masyarakat di desa itu yang tadinya nganggur, dia ikut kerja, terlibat kerja sehingga dia dapat upah. Betul. Yang tadinya dia tidak punya penghasilan, menjadi punya penghasilan. Ya. Salah satunya itu Teh penyebab kenapa masih rendahnya. Jadi belanja pemerintah di Sumedang ini relatif lambat. Yang kedua, sekarang sudah tidak ada lagi proyek nasional di kita. Ya, dulu ketika Jati Gede banyak orang Sumedang terlibat. Kemudian tol Cisumdawu, tol juga sehingga LPE kita 2023 ya di atas 5 sekian poin gitu. Iya. Ketika itu selesai juga ditambah lagi belanja pemerintah ya yang dari APBD 2 sekarang lambat sehingga ya tidak beranjak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, PDRB ini juga tadi berkaitan erat dengan sedikit banyaknya investasi yang ada di Sumedang. Contoh begini Teh, ketika ada sebuah investasi masuk ke Sumedang, jelas lah ya, tenaga kerja bertambah. Iya. Kita prioritaskan misalnya orang Sumedang. Membuka lapangan kerja. Ketika di situ ada industri, di kiri kanannya bakal tumbuh Teh. Sektor ekonomi itu. UMKM-nya pendukung. Ya, betul. termasuk ya tukang kopi dan sebagainya, tukang acai kan seperti itu Teh. Jadi ketika sebuah industri ada itu multiplier efeknya luar biasa Teh. Kepada usaha-usaha non formal di situ. Warung-warung ya pasti akan tumbuh. Nah, sehingga dengan sendirinya ini akan berdampak secara signifikan terhadap PDRB, termasuk juga terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Iya gitu. betul, karena itu itu juga suka disebut-sebut juga oleh Pak Bupati ketika dalam laporan untuk penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Dan sudah turun belum Pak sekarang? Turun dari anaknya ke incunya, gitu. Dari neneknya ke anaknya, ya, dari neneknya ke cucunya. Angka kemiskinan ya, kemiskinannya udah turun dari kakeknya ke cucunya. Ya. Oke, saat lagi pemirsa SMTV semakin menarik ya obrolan kita. Akan kita lanjutkan nih, masih ada satu segmen lagi, tentunya masih bersama dengan Pak Atang. Jangan kemana-mana, masih di Talk Show Balai Sawala SMTV, Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, masih ada Pak Atang. Mana tepuk tangannya dong buat Pak Atang nih yang luar biasa nih. Dan teman-teman dari mahasiswa juga masih standby di sini ya, masih tetap semangat? Semangat, oke. Dan tadi juga sesaat sebelum jeda sudah ada 2 pertanyaan tadi yang disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa dan sudah dijawab dengan lugas. Nah, luar biasa juga nih Pak. Nah, mungkin ada lagi nih teman-teman yang mau bertanya, boleh? Silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak, apa mimpi pribadi Bapak untuk Sumedang 5 tahun ke depan dan apakah sudah sesuai dengan RPJMD? Oke. Terima kasih. Luar biasa nih, menarik. Ini lebih ke personal Pak Atangnya, mimpi Pak Atangnya. Gimana kalau Pak Atang bermimpi punya cita-cita nikah lagi? Ya apa ke lembaganya? Dengan siapa ini? Siapa? Harmiati. Okay, iya, tapi sebelum menjawab itu, nah Pak Atang nanti ya kita tunggu dulu. Itu kan kaitan dengan mimpi target. Mungkin yang dimaksud mimpi sebagai DPRD-nya ya, bukan mimpi Pak Atang personal ya. Ini bahaya nih Pak, nyerempet. Nah, oke. Kalau yang tadi disampaikan juga lumayan cukup beberapa, ini krusial Pak permasalahannya. Nah, ini Pipit juga sebagai masyarakat yang taruhlah masyarakat Sumedang mewakili
suara dari masyarakat Sumedang. Apakah dari hasil RPJMD yang tadi Bapak bahas, kemudian semua ya mengenai dari mulai perencanaan, apakah ini dikomunikasikan atau ada evaluasi secara berkala yang disampaikan kepada masyarakat agar mudah dipahami? Nah, dari DPRD seperti apa nih Pak untuk proses atau mekanismenya untuk dikomunikasikan ke publik ya, khususnya untuk masyarakat gitu? Jadi sesuai dengan kewenangan kita ya Teh, bahwa DPRD ini turut bersama-sama dari mulai proses perencanaan, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan nanti menjadi wilayah eksekutif ya, baru pelaporan dan pertanggungjawaban, dan itu dilakukan rutin setiap tahunnya. Nah, kan rutin. Dari awal tadi saya sudah sampaikan bahwa RPJMD yang 5 tahunan ini akan diturunkan ke dalam bentuk perencanaan yang tahunan Teh, RKPD ya, RKPD tahun 2025 apa, 26 apa terus terhadap pencapaian misi ini, kan gitu tujuannya. Nah, disitulah mungkin nanti DPRD akan melihat seefektif apakah atau sejauh manakah ya tingkat pencapaian misi 1 sampai dengan misi 5 di tahun pertama, tahun kedua, dan memang itu nanti akan menjadi dokumen publik Teh, ya, akan menjadi dokumen publik yang di zaman sekarang ini tidak ada yang sulit. Masyarakat nanti tinggal mengakses di media sosial yang disediakan oleh pemerintah daerah, bagaimana ini keberhasilan kaitan dengan masalah pendidikan misalnya di tahun pertama, tahun kedua sampai dengan tahun ke-5 itu gitu ya. Nah, DPRD sebagai lembaga politis sebenarnya di situ memiliki fungsi yang sangat strategis. Begini, ketika berbicara lembaga politis ya, cuman sayang ya di Sumedang, di kabupaten kota itu tidak ada yang namanya oposisi ya. Oh iya, tidak seperti di pusat ya. Ya betul. Oposisi kemudian yang mendukung misalnya ya. Kalau di kabupaten kota itu tidak kelihatan, ya berbeda dengan di pusat. Jadi di pusat itu kan senang lihatnya ya, ketika pemerintah melakukan sebuah kebijakan yang agak sedikit berdampak kepada masyarakat, wah ramai ada mendapat tanggapan gitu ya. Kalau di kabupaten kota kan tidak seperti itu juga Teh. Walaupun tetap sesuai amanat undang-undang kita juga bisa memberikan penilaian Teh. Di akhir perjalanan tahun anggaran itu kan ada yang namanya LKPJ ya, dari sisi kinerja kemudian ada LPP APBD itu dari sisi pengelolaan keuangannya, pertanggungjawaban pelaksanaannya. Jadi kaitan dengan gagal berhasilnya tentu akan menjadi sebuah evaluasi di penghujungnya. Nah, harapan saya sebagai pribadi, bahkan mungkin sama saya juga sebagai anggota DPRD yang di belakang saya ini ada mungkin sekian ribu ya masyarakat yang mempercayakan kepada saya. Harapannya dari mulai tahun pertama perjalanan RPJMD, mudah-mudahan ini betul-betul, sebab semua manis Teh. Semua manis ketika dibuka satu-satu, misi 1, 2, 3, 4, 5 ini manis semua gitu. Tinggal bagaimana ini bisa betul-betul terwujud gitu. Terrealisasi. Harapan kami secara pribadi dan atas nama lembaga DPRD, mudah-mudahan mimpi ini bisa betul-betul terwujud gitu Teh. Walaupun tentu saja mimpi ini tidak akan terwujud dengan tiba-tiba, dengan ujuk-ujuk kayak sulap simsalabim jadilah gitulah. Banyak faktor. Pertama, kesiapan SDM-nya Teh. Ini yang paling penting. Penting sekali kesiapan SDM-nya. Kedua, tentunya supporting anggarannya. Nah, kemarin di penghujung kita juga sempat menghitung bagaimana kira-kira proyeksi pendapatan kita di tahun-tahun sepanjang RPJMD ini. Dari mulai 2026 berapa kira-kira proyeksinya? 27, 28, 29 gitu. Nah, sehingga program kegiatan dalam rangka menembak visi dan misi ini betul-betul support anggarannya juga memadai. Kecuali kalau misalnya seperti Pak Herman, Pak Sekda Provinsi yang selalu menyatakan pokoknya mah sabubukna gitu. Teu ku mobil ku motor, lempang kan seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau secara umum Pak, dari hasil evaluasi DPRD ini sebetulnya dari tahun ke tahun pendapatan untuk Kabupaten Sumedang itu growth-nya gimana Pak? Positif atau gimana Pak?
pendapatan secara umum ya, secara umum, bukan hanya PAD. Iya, bukan hanya PAD, untuk secara umum. Ya, secara umum. Jadi ini tuh ya, kondisi nasional, global dan internasional juga ini terdampak. Itu berpengaruh juga. Berpengaruh sekali teh ya. Ada satu saat misalnya kita ukurannya DAU saja atau dana transfer saja ya, tinggi. Tapi ketika kondisi misalnya harga minyak dunia tiba-tiba naik, otomatis ini berdampak juga teh. Apalagi di sana sedang perang. Apalagi geopolitik di tingkat internasional itu kan sangat-sangat berpengaruh kepada kita gitu. Nah, terhadap yang 2025 sekarang yang sudah jelas turun teh. Jadi begini teh. DAU kita kalau untuk membayar pegawai saja itu udah minus teh. DAU itu udah minus. Udah minus. Jadi otomatis PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini terambil untuk menutupi belanja pegawai, kan begitu logikanya. Kacomot. Kacanak gitu. Kacomot ku eta gitu, ke belanja wajib. Jadi idealnya memang DAU kita paling tidak plus-plus lah dengan belanja pegawai gitu teh. Belanja pegawai itu ternyata banyak komponennya, tidak hanya gaji teh. Ada tunjangan, ada tunjangan, ada TPP, ada kesehatan. Betul. Banyak sekali teh ya. Hingga ketika dijumlah semuanya ini melebihi daripada DAU yang kita terima. Ini yang jadi repot seperti itu teh. Iya, mungkin tadi boleh disambung Pak, menarik apa tadi harapannya, pesan pertanyaannya dari Harmi. Apa mimpi Bapak untuk mimpi untuk Sumedang. Iya, tadi ini kan untuk disampaikan 2029 mungkin ya bisa. Apakah ini juga kaitan dengan ini mungkin bisa terwujud Pak 2029? Iya, tadi kan di awal disampaikan. Mimpi saya juga mungkin mimpi masyarakat ya. Mimpi kita semua ya. Makanya ketika kemarin dalam proses pembahasan kita sampai mendalam ya pembahasannya, karena kita ingin agar apa yang kita rencanakan ini tidak hanya bagus di teori gitu. Iya betul. Tapi betul-betul bisa diimplementasikan. Mudah-mudahan mimpi ini, dan saya yakin mimpi ini juga mimpi masyarakat Sumedang gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya menilai tergantung dari tadi itu. Kita tidak lagi bisa fokus karena hanya mengandalkan misalnya supporting anggaran dari kabupaten saja teh. Ke depan kita harus berani melakukan lobby dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Iya, gitu. Semoga pemimpin kita juga lebih lincah lagi. Harus lebih lincah. Jangan hanya terlalu banyak di kantor, biarkan kantor. Sana saja. Nah, seperti itu teh. Iya betul, dan itu juga samalah dengan yang provinsi apalagi sekarang ya. Iya, apalagi digambarkan sekarang, dengan sosok. Tapi kalau melihat fenomena yang ada di masyarakat dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang baru sekarang, itu ternyata banyak disukai. Jadi masyarakat itu ternyata mungkin merindukan beberapa kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh, kayak kemarin itu siswa nakal masuk barak militer langsung. Nah itu kan respon masyarakat itu Pak, sampai ibu-ibu segala macam gitu. Berarti ini ya memang ada pro kontra di balik itu, kaitan dengan wah ini ada yang belum melewati kajian secara riset ilmiah dan sebagainya begitu. Tapi di satu sisi masyarakat justru lebih tertarik. Apakah ini mungkin fenomena yang ada di masyarakat ini, apakah yang dalam pandangan Bapak ya, apakah sudah jenuh melihat ini sehingga butuh sentuhan baru begitu atau bagaimana nih Pak? Kelihatannya memang masyarakat itu kan jenuh dengan gaya-gaya konvensional. Ya, yang datar-datar saja gitu teh ya. Sehingga ketika ada sebuah kebijakan yang out of the box ya istilahnya, kan Kang Dedi itu kan out of the box ya. Betul. Urusan kebijakan, urusan hitung-hitungan belakangan, penting aksi dulu gitu. Aksi dulu. Kan seperti itu. Nah, mungkin masyarakat sekarang itu pingin seperti itu gayanya. Ya walaupun plus minus ya di dalamnya. Langsung katingali itu. Ya, betul. Nah, saya yakin ya tingkat kesukaan itu juga mungkin nanti akan ada batas. Betul. Ya, akan ada batas. Syukur-syukur ini tidak ada dampak negatifnya ya bagi pemerintahan daerah ya.
Karena semua juga kan ada tahapan, ada mekanisme, ada proses ya. Apalagi dalam membuat sebuah kebijakan daerah kan tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendiri, betul. Harus ya, ada melibatkan betul lembaga DPRD. Dan luar biasa nih pemirsa SMTV, banyak sekali nih Pak informasi sebetulnya kalau kita melihat ini gitu, karena yang dibawa oleh Pak Atang juga lumayan cukup banyak itu dokumennya. Nah ini juga tadi sempat disinggung, mungkin kalau untuk target juga kita menginginkan target secara umum yang baik ya Pak, targetnya betul. Tercapai begitu untuk Kabupaten Sumedang. Mungkin ini Pak untuk closing statement saja karena kita juga melihat dari sisi waktu. Nah untuk RPJMD 2025-2029 ini kaitan dengan Bapak, mungkin kaitan dengan targetnya nanti seperti apa secara umum, mudah-mudahan bisa tercapai, dan juga untuk pesan nih kepada adik-adik mahasiswa generasi muda, karena peran publik masyarakat juga kan dibutuhkan, khususnya para generasi muda juga sama nih untuk mendukung mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke, baik, terima kasih sekaligus mungkin ini closing statement saya ya, bahwa sebuah kegiatan ini dengan proses perencanaan yang matang, tentunya harapannya adalah hasilnya sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tetapi ini akan menjadi sia-sia manakala nanti pemerintah berjalan sendiri. Ya, tetap di dalamnya harus ada pelibatan publik yang besar ya untuk mencapai visi misi ini. Nah, berkaitan dengan keberadaan rekan-rekan generasi muda, Gen Z lah. Gen Z, betul. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari teh. Saya membayangkan di 2029 nanti pemilih di Indonesia nasional mungkin sudah 70% itu generasi muda. Generasi muda, produktif generasi milenial, usia produktif. Nah, khusus yang di Sumedang, saya berharap mari kita mengajak teman-teman generasi muda itu untuk aktif teh, ya untuk aktif memberikan sumbangsi pemikiran, ya bagaimana melakukan koreksi terhadap jalannya pemerintah. Maaf ini bukan memprovokasi teh ya, silakan salurkan itu. Sumedang itu adem ayem, ya, adem ayem terus terang teh, ya. Ketika ada kebijakan yang nyeleneh, yang menyimpang, itu seharusnya kan cepat reaktif lah, ya. Paling tidak mengajak ngobrol, diskusi lah ya, dengan bupati, kemudian dengan DPRD, sehingga hal-hal yang dianggap menyimpang atau hal yang kurang sejalan dengan konsep pemikiran teman-teman generasi muda ini bisa segera untuk diperbaiki. Itu barangkali. Luar biasa, terima kasih Pak Atan dan pemirsa SMTV. Banyak sekali wawasan, ilmu pengetahuan yang kita peroleh, informasi terutama ini dari kita juga terlihat ya bagaimana gambaran kinerja antara pemerintah daerah dengan DPRD berkolaborasi, bersinergi, tidak hanya pemerintah dan pihak swasta begitu ya. Ini juga harus ada keterlibatan, partisipasi aktif dari publik, warga masyarakat, para generasi muda, karena dari RPJMD 2025-2029 ini tertuang harapan yang begitu besar. Dan ini juga ya bukan sekedar dokumen saja, tetapi juga bagian dari refleksi komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan tentunya memajukan pembangunan di Kabupaten Sumedang. Ya, berharap semoga Sumedang menjadi lebih baik lagi ya Pak. Itu harapan akhirnya harapan kita semua. Dan sekali lagi ya terima kasih Pak Atang atas waktunya dan semoga tidak bosan-bosan Pak untuk Insya Allah siap. Nanti ke sini, karena SMTV juga di sini sebagai media tentunya punya kewajiban khusus untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan sebagai bentuk kontrol sosial juga Pak. Betul. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa, suaranya mana? Terima kasih ya atas kehadirannya, dan saya Pipit Nurvina undur pamit beserta narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.